Di awal film kita akan diperkenalkan dengan seorang politisi besar bernama Surya. Dia mendatangi rumah sakit di mana dalam rumah sakit itu terdapat banyak korban kerusuhan yang dilakukan oleh prawira polisi bernama AKP Ratan. Dia merupakan seorang prawira polisi yang akan melakukan apa saja demi uang. Dia kejam sadis layaknya binatang yang mengenakan seragam. Tetapi dia sangat cerdas sehingga dia masih bisa memakai seragam polisi sampai saat ini. Ia membuat kerusuhan ini saat para pendukung dari Pak Surya sedang melakukan kampanye tetapi penyelenggara tak memiliki surat izin darinya. Pak Surya sangat geram terhadap apa yang telah dilakukan oleh AKP Ratan kepada pendukungnya. Pak Surya ingin segera menghabisinya. Tetapi kadernya mengingatkan, Anda adalah politisi besar, Anda mempunyai kurang lebih 4 juta pendukung di kabupaten ini. Jika Anda melakukan kesalahan sedikit saja maka kita bisa saja kalah dalam pemilu ini. Sebaiknya kita harus berpikir dan mencari cara sebelum menyerangnya. Pak Surya memiliki anak gadis bernama Madu. Madu menjalani kuliah di Fakultas Kedokteran untuk mewujudkan cita-citanya untuk menjadi seorang dokter. Terlihat dia sedang jalan-jalan bersama teman-teman kampusnya untuk menikmati keindahan alam. Di sana Madu berjumpa dengan seorang pria kampung yang kelihatannya sedikit songong. Pria ini bernama Bani, dia adalah anak yatim piatu. Bani menggodanya. Tetapi Madu merasa ilfil melihat penampilan Bani yang terlihat norak. Saat gadis-gadis ini akan pulang kebetulan Banu juga ada di bis ini. Bani akan merantau ke kota untuk mendaftar kerja di sebuah toko pizza. Bani membawa surat dari teman di kampungnya yang merupakan teman lama dari pemilik toko pizza ini. Tetapi pemilik toko ini tak menghiraukan surat ini dan ia menolak Bani untuk bekerja di sini. Saat Bani akan keluar, tiba-tiba toko pizza ini diserang oleh sekelompok preman. Bani yang mempunyai keahlian bela diri dari kampung berhasil mengalahkan mereka. Sebagai bentuk terima kasih pemilik toko ini akhirnya mengizinkan Bani untuk bekerja di sini. Madu mendapat penghargaan medali. Foto dan namanya juga masuk dalam majalah kampus. Pak Surya bukannya memuji prestasi anaknya. Ia justru memarahinya karena yang tertulis di majalah hanya nama pendek Madu saja, tidak dengan nama panjangnya. Seharusnya ditulis Madu Surya Nara. AKP Ratan datang ke rumah Pak Surya. Kemungkinan ia ingin bekerja sama untuk bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah dari calon pejabat ini. Tetapi Pak Surya malah mengejek dan menghinanya. Sampai-sampai ia disuruh membersihkan toilet. Ratan bergegas pergi dengan amarah dan penuh dendam pada Surya. Ketika Bani hendak mengantar pizza pada salah satu pelanggan yang berada di salah satu mall, ia terjebak kemacetan di jalan raya. Ia tahu kalau sampai terlambat maka gajinya akan dipotong. Bani memutuskan untuk menerobos kemacetan dengan melakukan aksi yang cukup gila. Aksi tersebut mencuri perhatian seorang sutradara film yang melihatnya. Sesampainya di mall ia mendapati Madu di sini. Bani menarik selendangnya agar Madu mengikutinya. Tetapi Madu berhasil melepaskannya. Saat akan keluar dari mall ia melihat hiasan selendang Madu yang tersangkut di gelangnya. Ia mencari Madu untuk mengembalikannya. Madu menjatuhkan berhala di sini. Madu memasang kembali berhala itu dan menaruhnya lagi. Bani tak tahu kalau berhala itu sudah patah. Saat ia mengambilnya berhala itu terjatuh dan ketahuan oleh petugas mall. Madu pergi begitu saja meninggalkannya. Sementara Bani harus membayar ganti rugi sebesar 700.000. Bani tak punya uang sebanyak itu. Saat ia didesak petugas, sutradara yang melihat aksinya di jalan ternyata sedang mengamatinya dan ia membayarkannya. Sutradara itu menawarkan Bani untuk memerankan film dalam sebuah proyek yang sedang ia garap. Tetapi bukan peran utama. Ia hanya akan memainkan beberapa scene saja dalam sebuah adegan perampokan. Sutradara ini kesulitan mencari aktor yang bisa memainkan adegan ekstrim ini. Jika Bani bersedia dan berhasil, sutradara ini akan membayar 2 juta pada Bani. Bani sangat terkejut dengan jumlah nominal yang ditawarkan. Keesokan harinya Bani mendatangi lokasi syuting dengan penuh percaya diri. Namun ternyata adegannya sangat ekstrim di mana dia akan melewati atap gedung ke atap gedung lainnya dengan mengendarai sepeda motor. Bani tak mau mati karena uang. Bani menolak dan bergegas pergi. Scene berpindah pada Madu yang sedang berada di kantin. Temannya menanyakan pada Madu kenapa ia tak mempunyai pacar. Madu menjawab kalau dirinya hanya ingin fokus kuliah. Ayah saya seorang politisi. Jika ayah saya tahu saya berpacaran maka ayah saya akan segera menikahkan saya dengan pria pilihan ayahnya. Keesokan harinya saat Bani sedang melintas di jalan ia di-stop oleh wartawan yang sedang siaran langsung untuk menyurvei apa yang sedang dirasakan para pemuda. Kebetulan Madu juga sedang nonton TV di rumah.
Pertama wartawan itu menanyakan siapa nama Anda. Bani mengatakan namanya. Kedua wartawan menanyakan tentang cinta. Bani hanya menjulurkan lidah. Ketiga wartawan menanyakan keluarga. Bani menjawab kalau dirinya tak mempunyai keluarga. Ia hidup sebatang kara sejak kecil. Lalu wartawan itu menawarkan apakah Anda ingin memberi salam-salam atau pesan untuk pemirsa. Bani menyatakan pesan pada musuhnya yang pernah memecahkan berhala di mal karena telah melarikan diri saat berbuat kesalahan. Keesokan harinya saat Madu akan pulang dari kampus ia mendapati pengemis kecil yang sedang kelaparan. Madu merasa kasihan dan ia segera mengajaknya makan. Madu mengajaknya ke toko pizza yang ternyata tempat kerjanya si Bani. Keduanya terkejut. Tetapi karena di bawah pengawasan bos Bani tetap bersikap sopan pada pelanggan. Anak kecil ini memesan makanan sangat banyak. Uang Madu tak cukup. Madu akan pergi sebentar untuk meminjam uang pada temannya. Namun saat Madu kembali ke tempat makan ini, anak kecil itu telah memanggil banyak sekali temannya. Madu kaget saat melihat jumlah pada notanya. Karena uangnya tak cukup untuk membayar, Madu akan kembali meminjam uang pada temannya. Tetapi Bani sudah tak percaya dengan Madu karena kejadian di mal. Bani akan ikut dengannya supaya ia tidak bisa kabur. Namun naasnya anak buah ayahnya melihatnya di jalan. Saat Bani sedang menunggu Madu yang menemui temannya, ia dilempar bola oleh sekelompok pemuda yang kala itu dikalahkan olehnya saat di toko pizza. Kelompok ini akan menghajar Bani. Tetapi lagi-lagi dengan bekal bela diri yang ia bawa dari kampung ia bisa mengalahkan kelompok ini. Tetapi sayangnya Madu sudah kabur dan pulang karena ia tak mendapatkan uang pinjaman dari temannya. Sesampainya di rumah, ayahnya sudah menunggu tetapi ayahnya pura-pura tidak tahu dulu tentang Madu berboncengan dengan seorang pria. Keesokan harinya Madu bersama teman-temannya kembali ke warung pizza ini untuk makan dan membayar hutangnya. Temannya Madu yang mengenakan baju biru ini ternyata pacar dari temannya si Bani. Tetapi akhir-akhir ini sedang saling diam karena ada masalah. Keduanya juga tidak memiliki handphone. Ia menyuruh Bani untuk menyelipkan surat ke dalam bukunya. Bani pun berhasil menyelipkan dengan cara ia berpura-pura akan membereskan piring yang kotor. Madu pulang lebih awal karena ia takut dimarahi ayahnya jika pulang terlambat. Tetapi naasnya ternyata buku itu milik Madu. Bani coba mengejar Madu untuk mendapatkan surat itu kembali tetapi ia sudah terlanjur pergi. Di malam harinya ayah Madu telah mendapati surat cinta itu di dalam buku Madu. Kejadian kemarin saat ia berboncengan dengan pria pun ia ungkit di sini. Madu mencoba memberikan penjelasan tentang pria yang berboncengan dengannya. Tetapi saat ia baru mengatakan beberapa patah kata tentang pria pengantar pizza, ayahnya langsung menamparnya karena jika sampai anaknya berpacaran atau menikah dengan kasta bawah ini akan sangat memalukan. Madu tak bisa memberikan penjelasan, ayahnya sangat keras. Parahnya lagi ayahnya sudah menghubungi seorang pria bernama Arfan untuk segera menikahi anaknya. Arfan merupakan seorang komisaris polisi. Tanggalnya pun sudah ditetapkan. Pesta pernikahan akan digelar 20 hari lagi. Keesokan harinya Madu terlihat sangat sedih dan ia juga telah curhat pada teman-temannya. Ia tak tahu siapa orang yang telah menyelipkan surat pada bukunya. Tiba-tiba si Bani datang untuk menayangkan surat yang telah ia selipkan di bukunya. Bani juga mengatakan kalau surat itu dari temannya dan harusnya diberikan pada teman Madu. Madu mengatakan semuanya pada Bani, dan Madu sangat sedih karena perjuangan selama ini di kampus untuk mewujudkan cita-cita menjadi dokter telah lenyap seketika karena kesalahan Bani yang telah menyelipkan surat di bukunya. Bani juga merasa sangat bersalah padanya. Tetapi Bani akan bertanggung jawab. Bani tak akan membiarkan pernikahan itu terjadi dan ini janji. Bani curhat pada teman-temannya. Tetapi saat Bani mengatakan nama calon yang akan dijodohkan dengan Madu, teman-temannya ketakutan karena Pak Arfan terkenal sebagai polosi pembunuh. Bani nekat menghubungi kantor polisi untuk bisa bertemu dengan Pak Arfan. Bani mengajak temannya tetapi temannya tidak berani masuk. Saat bertemu Arfan, Bani sangat gugup dan ketakutan. Bani menanyakan apakah Anda akan menikahi Madu. Arfan menjawab iya, Madu akan menjadi ratuku. Bani mengatakan sebaiknya jangan menikahi dia. Arfan langsung naik darah dan menodongkan pistolnya. Arfan bertanya kenapa Anda melarang saya menikahinya. Bani sangat ketakutan dan tak berani menjawab. Arfan bertanya apakah Anda mencintainya. Bani menjawab,
Iya, kami saling mencintai dan berpacaran. Saat ia mengatakan kalau dirinya hanya seorang pengantar pizza, Arfan terlihat kasihan pada Bani. Saat akan pergi, Bani pura-pura nangis dan mengatakan kalau Madu adalah hidupnya. Jika Madu menikah dengan pria lain, maka Bani akan mengakhiri hidupnya. Arfan sepertinya tersentuh dengan ucapan Bani. Apalagi Arfan juga tidak pernah mencintai Madu sebelumnya. Tetapi Arfan juga berpikir kalaupun dirinya membatalkan pernikahan dengan Madu, bagaimana mungkin seorang kurir pizza bisa menikahi gadis seorang politisi besar? Pria yang malang. Dengan senang hati Bani kembali ke tempat kerja. Ia menganggap kalau dirinya telah berhasil meluluhkan hati Arfan. Tetapi ia lupa kalau dirinya belum memberitahu Madu. Jika Arfan menanyakan pada Madu, maka Arfan akan tahu kalau Bani telah membohonginya. Bani segera mendatangi kampus untuk menemui Madu. Madu mengatakan pada dosen kalau hari ini adalah kuliah terakhirnya karena dia akan segera menikah. Madu sedih karena perjuangan selama ini untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang dokter harus kandas begitu saja. Tapi dosen itu mengatakan kalaupun Madu sudah menikah, ia masih bisa melanjutkan studi dengan catatan suaminya mau mengizinkannya. Sesampainya di kampus, Bani melihat Arfan yang juga baru saja sampai di depan kampus untuk menanyakan yang sebenarnya pada Madu. Arfan menyuruh dosen untuk memanggil Madu. Bani panik. Bani mendapati telepon dan ia menelpon Arfan seakan-akan sedang terjadi kerusuhan di suatu tempat. Arfan bergegas menuju tempat kerusuhan tersebut. Dosen itu memanggil Madu untuk menemui tunangannya yang sedang menunggu di depan. Saat Madu keluar, ternyata si Bani yang ada di depan. Madu memarahi Bani karena ia telah mengaku sebagai tunangannya. Bani kesulitan menjelaskan karena wanita memang cerewet. Bani menegaskan intinya jika Madu tak ingin menikah, maka Madu harus mengatakan pada Arfan kalau dirinya sudah berpacaran selama 5 tahun dengan Bani. Madu tetap cerewet dan tetap tak mau mengatakan itu. Seketika itu juga Arfan kembali ke situ dengan kekecewaan karena seorang telah membohonginya. Ia ingin menembak kepala orang yang telah membohonginya. Di sini Arfan bertanya pada Madu, apakah kamu berpacaran dengannya? Dan sejak kapan kalian berpacaran? Dengan terpaksa Madu menjawab iya. Dan sudah 5 tahun berpacaran. Apakah ayahmu tahu tentang ini? Bani mengatakan kalau Madu tidak berani mengatakan pada ayahnya karena ayah Madu tak akan mengerti perasaannya. Iya, kalaupun dia tahu jelas akan jadi malapetaka pada Madu karena berpacaran dengan pria kasta rendah. Arfan juga sangat kecewa pada Madu karena tak menjelaskan hal ini sejak awal. Pasalnya Arfan telah menghabiskan banyak uang untuk persiapan pernikahannya. Tetapi kalaupun pernikahan ini dilaksanakan sudah pasti kedepannya tidak akan baik karena Madu jelas tak mencintainya. Di sore harinya terlihat teman Madu datang ke rumah Madu untuk meminta maaf karena gara-gara surat yang seharusnya dikirim untuknya malah menjadi petaka besar untuk Madu. Mereka berdua dikagetkan dengan kedatangan ayahnya yang pulang dengan amarah yang menggebu-gebu. Pasalnya Arfan telah menelpon dan membatalkan pernikahannya dan Arfan juga tidak mengatakan alasan kenapa ia membatalkan pernikahan secara tiba-tiba. Jelas ini akan membuatnya sangat malu, karena undangan sudah terlanjur disebar. Madu senang. Madu juga menjelaskan kalau sebetulnya surat cinta itu bukan untuknya tetapi untuk temanya. Ayah Madu juga mengizinkannya untuk melanjutkan studinya. Madu sangat gembira bagaikan anak kambing yang lepas dari kandangnya. Keesokan harinya Bani menanyakan apakah pernikahan dibatalkan. Bani meminta agar Madu mengucapkan terima kasih padanya. Tetapi Madu berkata, kenapa saya harus berterima kasih? Anda yang telah melakukan kesalahan dan Anda sendiri yang telah memperbaiki. Wanita yang sangat membagongkan. Saat itu juga Arfan menelpon dan mengajak mereka berdua makan. Tetapi Madu keras kepala dan tak mau ikut dengannya. Tapi Bani khawatir jika Madu tak mau ikut maka Arfan bisa saja curiga. Bani mengancam jika Madu tak mau ikut maka Bani akan mengatakan yang sebenarnya pada Arfan. Dengan terpaksa Madu pun mau ikut bersamanya. Sambil bercanda, Arfan menanyakan pada Madu kenapa ia bisa mencintai Bani. Dengan berat hati Madu pun mengarang cerita yang indah teruntuk sosok si Bani ini. Arfan juga menanyakan pada Bani bagaimana momen saat pertemuan pertama kali. Bani juga mengarang cerita yang ia ambil dari sebuah film. Madu juga tahu kalau Bani sedang mengambil cerita dari sebuah film. Madu menanyakan pada Arfan, apakah Anda menyukai film? Dengan tegas Arfan menjawab kalau dirinya tidak menyukai film. Karena film penuh dengan kebohongan. Aku benci kebohongan. Rupanya Arfan mempunyai trauma dengan kebohongan. Arfan menganggap Madu dan Bani sebagai saudara dan berjanji akan melindunginya.
Keesokan harinya ayah Madu mengatakan kalau dirinya sudah mendapatkan calon suami untuk Madu sebagai pengganti Arfan yang telah membatalkan. Madu bingung karena dirinya merasa tidak melakukan kesalahan lagi, tapi kenapa ayah melakukan ini? Madu mencoba menolak dengan alasan dirinya ingin melanjutkan studi. Tetapi ayah marah dan mengatakan studi tidak penting karena calon suamimu sangat kaya raya. Menurut ayahnya pernikahan itu tidak bisa dibatalkan, pasalnya ia sudah terlanjur menyebar undangan kepada para menteri dan pejabat tinggi lainnya. Jika sampai batal mau ditaruh di mana muka keluarga besar ini. Madu sangat sedih. Ayahnya memberi undangan pada Arfan. Pernikahan akan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang sama seperti sebelumnya. Arfan terlihat geram pada ayah Madu karena Arfan kasihan dengan Bani dan Madu. Arfan bergegas mendatangi Bani dengan membawa undangan tersebut. Bani terkejut dan ia harus pura-pura sedih lagi. Arfan sangat kasihan pada Bani karena Bani tak bisa berbuat apa-apa lagi. Bani hanyalah seorang karyawan pizza. Arfan mengajaknya pergi. Arfan juga mendatangi Madu dan mengajaknya. Bani dan Madu tak tahu mau dibawa kemana. Wajah Arfan terlihat murung dan emosi. Arfan mendapati telepon dari bawahannya. Bawahannya melapor kalau seorang yang telah membohongi Arfan sudah berhasil ditangkap. Jiwa barbar Arfan meronta-ronta dan memerintahkan bawahannya untuk segera menembaknya sekarang juga. Hal itu tentu membuat jantung Bani dan Madu bergetar lebih kencang seperti benerang mau perang. Aku sedang ingin. Ternyata mereka berdua dibawa ke Kua untuk melaksanakan pernikahan sekarang juga. Saking terkejutnya Banu hampir saja keceplosan tetapi ia berhasil mengecoh. Madu juga hampir saja mengatakan yang sebenarnya. Tapi untungnya Bani segera memotong pembicaraan Madu. Bani meminta waktu 5 menit pada Arfan untuk berbicara dengan Madu karena ini merupakan keputusan yang sangat besar. Terjadi perdebatan sangat sengit di sini. Bani membujuk Madu untuk mau menikah karena ini hanya sebuah hitam di atas putih. Setelah menikah Bani berjanji tidak akan menyentuh Madu sedikitpun dan langsung mengurus surat perceraian. Pernikahan ini hanya ditunjukkan untuk Arfan. Tetapi Madu tetap bersikeras dan terus menyalahkan Bani. Apapun itu Madu tak mau menikah sekarang karena ia ingin melanjutkan studi. Tapi percuma saja kalaupun Madu tak mau menikah sekarang, 2 hari lagi Madu juga akan dinikahkan oleh ayahnya. Jelas studi tidak akan bisa dilanjutkan. Tapi jika ia mau pura-pura menikah dengan Bani sekarang, studi masih bisa dilanjutkan. Madu teringat pada almarhum ibunda kesayangannya yang selalu berpesan pada Madu untuk bisa menjadi seorang dokter agar bisa menolong banyak orang. Teringat juga dengan ayahnya yang selalu bertolak belakang dan selalu ingin menggagalkan cita-citanya. Akhirnya Madu pun mau melakukannya. Ternyata ayahnya telah mengetahui dan ia telah tiba di sini. Arfan hendak diserang oleh anak buahnya. Tapi Arfan adalah aparat, ia memegang senjata api. Arfan mengatakan dia adalah putrimu 30 menit yang lalu. Tetapi saat ini dia telah dipinang oleh pria pilihannya dan Anda tidak lagi berwenang mencampuri urusannya. Arfan membawanya ke apartemen kosong miliknya untuk sementara mereka tinggal. सॉरी मधु, सोचा नहीं था मधु, ऐसा कुछ हो जाएगा। अचानक से तुम्हारे पापा आ गए और फिर मधु, देखो। Apapun masalah yang sedang ia hadapi, Bani selalu curhat pada rekan kerjanya. Ia tak pernah menyembunyikan apapun pada temannya. Bani mendatangi kantor pengadilan agama untuk mengurus surat perceraian. Tetapi pihak pengadilan menolaknya karena usia pernikahan baru berjalan 1 hari. Minimal usia pernikahan 1 tahun baru bisa mengurus perceraian. Bos Bani datang dan mengatakan kalau dirinya telah diancam oleh seorang politisi bernama Surya, yaitu ayahnya Madu. Ayahnya Madu meminta agar Bani dipecat dari kerjaannya. Bos ini pun dengan terpaksa memberhentikan Bani dari kerjaannya.
Bani bingung tak ada tempat tinggal lagi selain harus tinggal bersama Madu di apartemen. Saat Madu terbangun dari tidurnya, ia mendengar suara seperti orang yang sedang berdoa yang ternyata itu adalah Bani. Bani mengatakan kalau dirinya sudah dikeluarkan dari pekerjaannya, dan tidak ada tempat tinggal selain di sini. Madu meminta Bani untuk segera mengurus perceraian. Bani pun menjawab kalau dirinya sudah mendatangi pengadilan agama tetapi ditolak karena usia pernikahan belum ada 1 tahun. Itu artinya mereka berdua akan tinggal bersama selama 1 tahun. Keesokan harinya nenek Madu datang untuk memberikan perhiasan yang harusnya akan dipakai untuk pernikahannya. Neneknya adalah satu-satunya orang yang sangat dekat dan selalu mengerti perasaan Madu. Melalui temanya, Madu berniat untuk menjual perhiasan itu untuk biaya pindah ke asrama agar ia tak serumah dengan Bani. Tetapi temanya mengingatkan kalau asrama tidaklah aman untuk Madu saat ini. Bagaimana jika nanti ayahnya datang ke asrama pasti akan menyeretnya pulang dan menikahkan dengan pria lain. Madu menjawab iya ya. Tetapi aku bisa gila jika harus tinggal serumah dengan Bani. Madu mengajak temanya untuk main ke apartemennya. Bani memasang garis merah sebagai batas. Sebelah untuk area istri dan sebelah untuk area suami. Tetapi mereka berdua juga sering menghiraukan garis itu. Rekannya memberitahu pada Bani kalau bosnya menyuruh Bani untuk masuk kerja lagi dengan catatan ia tidak boleh nginep. Ia harus segera pulang jika jam kerja selesai. Ayahnya Madu menelpon calon besannya untuk meyakinkan kalau pernikahan akan bisa dilaksanakan. Dia terus mencari cara untuk bisa membuat Madu kembali ke rumah agar pernikahan segera dilaksanakan. Tetapi akan sulit karena Madu dan Bani ada di belakang Arfan. Keesokan harinya Madu mendatangi tempat kerja Bani karena Arfan ingin mengatakan sesuatu pada mereka berdua. Arfan akan dipindahkan dinasnya keluar kota. Arfan juga mengetahui kalau ini merupakan perbuatan ayahnya Madu yang kemungkinan masih memiliki dendam padanya. Arfan juga mengatakan suatu saat dia akan kembali karena pemindahan ini tidak bersifat permanen. Dan Arfan juga berpesan, kalian berdua harus hati-hati karena sepertinya ayah Madu akan berbuat sesuatu pada kalian. Jika ada terjadi apa-apa pada kalian segera hubungi saya pasti segera datang. AKP Ratan kembali melakukan kerusuhan terhadap pendukung ayahnya. Dia mempunyai dendam karena kala itu menolak bekerja sama dan menghinanya. Di sore harinya saat Bani pulang dari kerjaan, Madu tidak ada di apartemen. Bani tidur di sofa milik Madu. Tetapi saat ia terbangun di jam 12 malam Madu tak juga pulang. Hal ini membuatnya khawatir. Bani bergegas keluar untuk mencarinya. Bani dihadang oleh anak buah ayah Madu. Preman itu menanyakan keberadaan Madu. Tetapi Bani tak mengatakannya sehingga terjadilah baku hantam. Tapi lagi-lagi dengan bekal bela diri yang ia bawa dari kampung, Bani berhasil mengalahkannya. Bani sudah lelah dan ia kembali pulang. Tetapi sepertinya Madu sudah berada di apartemen. Bani mengatakan, kenapa kau pergi sampai larut malam tidak memberitahuku? Madu menjawab, memangnya mengapa? Kenapa harus memberitahu Anda? Bani sangat marah pada Madu karena biar bagaimanapun masalah Madu adalah masalahnya juga. Bani juga mengatakan kalau dirinya hampir saja terbunuh oleh suruhan ayahnya yang sedang mencari Madu. Madu pun merasa bersalah dan meminta maaf pada Bani. Madu menjelaskan kalau dirinya telah janjian dengan orang yang ia suruh untuk menjual perhiasan untuk bayar kuliah. Tetapi setelah menunggu lama orang itu tak kunjung datang. Madu berjanji jika ada sesuatu lagi ia akan izin kepada Bani terlebih dahulu. Ayah Madu memarahi anak buahnya yang tak berhasil mendapatkan Madu. Kadernya mengingatkan waktu pemilu hanya tinggal 30 hari lagi. Ini bukan waktunya untuk memikirkan Madu. Kita harus fokus ke pemilihan. Keesokan harinya anak buahnya melapor kalau perizin kampanye tak diberikan oleh AKP Ratan. Jika ia melakukan kampanye tanpa surat izin darinya, Ratan pasti akan membuat kerusuhan lagi. Sepertinya Ratan sangat dendam pada kita. Anak buah ini juga menanyakan Madu. Ayah Madu segera menamparnya. Ayah Madu menegaskan jangan ingatkan saya tentang Madu lagi. Saya menganggap Madu sudah mati. Kita harus fokus ke pemilu. Saat itu juga anjing kesayangan Madu menggonggong. Ia menyuruh anak buahnya untuk membunuh anjing itu karena setiap anjing itu menggonggong ia pasti ingat akan anaknya. Anjing ini bernama Tommy.
Neneknya segera menyuruh Tommy kabur. Anak buahnya mengejar sampai ke jalan raya. Madu mimpi buruk tentang Tommy. Bangun tidur neneknya menelpon dan memberitahu kalau ayahnya akan membunuh Tommy. Tommy kabur tetapi mungkin anak buah ayahnya telah menangkap dan membunuhnya. Madu sangat sedih. Bunny pulang dari kerjaannya. Di kamar Madu mendengar Bunny yang sepertinya sedang ngobrol dengan seseorang. Madu mencoba melihatnya. Ternyata ia sedang ngobrol dengan anjing yang ia temukan di jalanan. Anjing itu melihat Madu dan memeluknya. Ternyata itu Tommy, anjing kesayangan yang menemaninya sejak kecil. Oke, sedikit penjelasan. Jadi dari awal cerita sampai sejauh ini, Madu tak pernah memanggil nama Bunny. Ia biasa memanggilnya dengan sebutan kelinci pada Bunny. Kelinci, kelinci, begitulah. Itu pun biasanya dengan nada yang terdengar cerewet begitu ya. Dan baru kali ini ia memanggil nama Bunny, lalu kemudian mengucapkan terima kasih dengan nada yang sangat lembut. Madu juga mengatakan Bunny seperti dewa karena telah menyelamatkan Tommy. Bagi Madu, Tommy adalah hidupnya. Oke, lanjut. Bunny girang dan bertingkah layaknya dewa. Kata-kata lembut Madu terngiang-ngiang di kepala Bunny. Bunny mulai jatuh cinta pada Madu. Penampakan bos jelek ini terlihat seperti Madu. Keesokan harinya Madu gelisah karena orang yang ia suruh menjualkan perhiasan untuk biaya kuliahnya ternyata tak kunjung kembali. Madu sudah tidak punya uang lagi. Madu menelpon nenek untuk bisa dikirimkan uang sekitar 40 juta untuk membayar semesternya. Tetapi ayahnya merebut telepon dan mengatakan jangan menghubungi ke rumah ini lagi, apalagi untuk meminta uang. Anda bukan lagi anak saya. Anda adalah musuh saya. Ayah Madu juga mengancam neneknya jika sampai memberikan uang. Temanya tidak bisa membantunya. Madu putus asa. Apakah Madu akan open BO? Oh tidak, Madu anak baik-baik. Bunny bertanya, apa yang terjadi padamu Madu? Sudah 2 hari kau tak masuk kuliah. Wajahmu juga terlihat sedih. Madu mengatakan kalau dirinya ingin mencari pekerjaan dan tak akan melanjutkan kuliah karena tak ada uang untuk bayar ujian. Sedangkan besok adalah hari terakhir pembayaran. Jika Madu tak membayarnya, maka ia tak bisa mengambil ujian. Bunny menyuruhnya untuk pergi ke kampus dan melanjutkan studi, karena Madu sudah mengambil resiko sangat besar demi studi ini. Bunny berjanji akan bertanggung jawab atas semuanya. Bunny mendatangi sutradara film yang pernah ia kenal. Bunny mohon untuk memerankan film karena ia sangat membutuhkan uang. Saat mengatakan nominal yang ia butuhkan, sutradara ini menolak karena nominalnya cukup besar. Tetapi Bunny berjanji bersedia melakukan apa saja asal ia bisa mendapatkan uang itu. Sutradara ini setuju kemudian mengurus perjanjian dan langsung memberikan uang kes pada Bunny. Saat Madu berada di kampus, temanya menyinggung bagaimana Bunny bisa mendapatkan uang sebanyak itu sedangkan dia hanya seorang karyawan pizza. Bunny mendatangi kampus dan membayarkan. Saat Bunny akan pergi, Madu mendapatinya dan Bunny mengatakan kalau pembayaran sudah dilunasi. Anda tidak perlu tahu uang itu dari mana. Konsentrasi saja pada studi Anda. Dan saya berjanji akan membayar biaya semester berikutnya. Madu menangis haru. Tetapi ban motor Madu sedang kempes. Madu meminta tumpangan pada Bunny untuk pulang bersama. Bunny kayak orang kesurupan karena saking bahagianya. Madu sudah tidak lagi benci pada Bunny. Hari-hari menjadi sangat menyenangkan. Ayahnya Madu menawarkan kerja sama dengan AKP Ratan. Ia menawarkan sejumlah uang padanya dan meminta maaf karena pernah menghinanya kala itu. Ia juga mengajak makan di rumahnya. Saat sedang makan ayahnya Madu mengatakan Ratan mirip anjing. Dan anjing tetaplah anjing. Ternyata semua ini hanyalah pancingan agar ia bisa menghabisinya di sini. Tapi sayangnya anak buahnya bernyali ciut dan tak ada yang berani melawan Ratan. Ide yang sangat konyol. Ratan bergegas pergi meninggalkannya dengan amarah dan kekecewaan untuk yang kedua kali. Ia akan melakukan sesuatu agar ayah Madu kalah dalam pemilihan. Saat Ratan berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar, Bunny mendapati ia akan menyalakan rokok di pom bensin. Bunny merebut rokoknya dan memarahinya. Ratan emosi tetapi ia menyadari ada media sedang menyorotnya. Di kantor Ratan melihat berita yang sedang membicarakan dirinya. Aksi Ratan mendapat banyak kecaman dari masyarakat. Komisaris juga menelpon dan mengecam aksi tak terpujinya. Bawahannya memberitahu kalau pria di pom bensin itu adalah menantu Suryanara yang menikah dengan Madu. Ratan tak sabar ingin segera mencabik-cabik tubuhnya. Madu tertawa karena mengingat kejadian-kejadian lucu dengan Bunny. Ia tak lagi fokus dengan apa yang ia kerjakan.
Dosen memberitahu kalau Madu gagal dalam satu subjek. Dosen mengingatkan Madu kalau garis finish sudah di depan mata. Madu tak pernah mendapat nilai rendah. Madu peraih medali emas setiap tahunnya. Jangan sampai Anda gagal lulus tahun ini hanya karena terganggu oleh sesuatu. Tahun ini sangat penting untuk Anda. Anda perlu belajar sangat keras untuk lulus ujian ini. Jadi, berkonsentrasilah pada studi Anda. Madu teringat pada momen saat ibunya akan meninggal. Di mana dalam kejadian itu ia membawa ibunya ke rumah sakit tetapi ia tak membawa uang karena Madu meyakini kalau ayahnya juga akan segera datang. Tetapi ibunya mengatakan kalau ayah tidak akan segera datang. Ayah lebih mengutamakan namanya di dalam dunia politik. Dan inilah kejamnya dunia kedokteran. Jika kita tak membawa uang maka kita tidak akan ditangani. Maka dari itu ibu sangat menginginkan Madu menjadi seorang dokter yang baik agar bisa menyelamatkan banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Madu berjanji akan menyelesaikan studinya dan menjadi seorang dokter yang baik. Madu sangat sedih tetapi hari ini adalah hari ulang tahunnya. Bani mengundang teman temanya guna memberikan kejutan ulang tahun pada Madu. Tetapi saat Madu pulang ia mengabaikannya. Bani membujuk Madu untuk ikut berpesta. Madu marah karena Bani menyentuh tangannya. Madu menagih surat perceraian pada Bani. Madu tak mau melihat wajah Bani lagi. Madu mengusir Bani dari rumah untuk segera mengurus perceraian. Bani pergi sambil menangis. Bani tak punya tempat tinggal. Temanya menyuruhnya untuk pulang kampung saja. Tapi Bani sudah berjanji untuk membayar biaya studi dan mengurus perceraian. Bani akan tinggal di rumah temanya untuk sementara. Bani berniat akan menyelesaikan masalah terlebih dahulu sebelum ia pulang kampung. Madu terus belajar dengan keras. Bani memulai syuting pertamanya. Sutradara dibuat kagum dengan aksinya. Bani sangat mencintai Madu. Bani terus mendapat tawaran syuting. Bani menitipkan uang pada teman Madu untuk biaya studinya. Madu terus belajar dengan keras. Pekerja di lokasi syuting mengecam tindakan sutradara. Pasalnya sutradara telah memasang bom berat di bawah mobil yang akan dilalui oleh Bani. Tetapi sutradara tak menghiraukan karena Bani juga dibayar sangat mahal. Bani mendapat uang banyak dan saya juga harus mendapat film bagus. Madu lulus dari studinya, dan dia mendapat gelar sarjana terbaik. Saat Madu hendak meninggalkan dari kampus ia mendengar suara motor Bani. Tapi ternyata itu bukan Bani. Temanya bertanya kenapa kamu terlihat sedih. Seharusnya hari ini kamu sangat bahagia. Madu mengatakan medali ini adalah hasil kerja keras Bani. Jika tidak ada dia saya tidak mungkin bisa melangkah sampai sejauh ini. Ayah saya berusaha menghentikan saya. Seharusnya saya merayakan ini bersama Bani. Temanya bertanya pada Madu, apakah kamu jatuh cinta pada Bani? Madu menjawab iya saya jatuh cinta. Temanya mengatakan, kenapa kamu mengusirnya? Padahal dia menaruhkan nyawanya untuk membayar semester akhir kamu. Dia berjalan di atas bom berat dalam memerankan film. Madu menanyakan keberadaan Bani sekarang tetapi ia tak mengetahuinya. Terakhir kali ia bertemu Bani adalah saat Bani menitipkan uang. Bani juga sempat bertanya tentang Madu tetapi ia menjawab kalau Madu tak mau melihat wajah Bani lagi dan Madu sangat benci pada Bani. Madu mendapati sebuah surat di meja yang bertuliskan, Hai Madu, aku tahu kau sangat senang hari ini. Aku terus menontonmu dari jauh, tetapi tidak memiliki keberanian untuk menunjukkan wajah saya. Itu adalah kesalahan pertama saya telah menyelipkan surat cinta dalam bukumu. Kesalahan lain adalah saya telah jatuh cinta denganmu. Aku tidak tahu kenapa aku bisa jatuh cinta denganmu. Tetapi saya sangat mencintaimu. Itulah sebabnya aku melakukan apa saja demi apa yang kamu inginkan. Selamat tinggal. Madu semakin terpukul saat mengetahui ternyata di balik surat itu juga terdapat surat perceraian. Bani, tunggu. Madu menelpon teman Bani untuk menanyakan Bani. Temanya menagatakan kalau Bani baru saja pergi ke stasiun untuk pulang kampung. Telepon Bani sudah dijual untuk ongkos naik kereta. Madu memohon agar temanya segera menghentikan Bani terlebih dulu karena lokasi Anda dekat dengan stasiun. Saya mohon karena ini sangat penting. Saya akan segera ke stasiun. Madu mendatangi stasiun tetapi jaraknya lumayan jauh.
Di tengah perjalanan Madu mendapati ibu-ibu yang minta tolong untuk menumpang. Ibu itu juga meminjam telepon Madu untuk melakukan panggilan mendesak. Polisi menghentikannya karena menurutnya ibu itu adalah dokter yang sedang dicari polisi. Ada AKP Ratan di situ. Ratan menangkap Madu karena dianggap telah bersekongkol dengannya. Dua bukti yang cukup kuat. Yang pertama, ia juga seorang mahasiswi kedokteran. Kedua, telepon panggilan keluar yang terdapat di ponselnya. Tetapi sebenarnya ini adalah akal-akalan Ratan saja, bahkan ibu itu juga orang suruhan Ratan. Ratan berniat ingin mempermalukan keluarga Surya di media berita agar nama Surya jatuh dan gagal dalam pemilu. Temanya mendatangi stasiun dan ia mengatakan kalau Madu meminta Bani untuk menunggu di stasiun. Katanya Madu akan datang, kemungkinan ada sesuatu yang harus diurus selain surat perceraian. Bani pun menunggunya di stasiun. Di dalam tahanan ada ibu-ibu yang berhasil menyelundupkan telepon. Madu meminjam teleponnya dan menelpon teman Bani. Madu menangis minta tolong dan memberitahu lokasinya. Madu ketahuan sedang menelpon. Polisi itu menyakitinya. Bani panik dan segera meluncur. Ayah Madu datang dan ia menamparnya. Ratan senang dengan tamparan itu karena rekannya memotret untuk dijadikan bukti. Akhirnya ayah Madu juga dimasukkan dalam sel karena menamparkan aparat. Bani datang untuk menyelamatkannya. Ratan tidak menembak Bani dan menyuruh semua untuk meletakkan senjatanya. Ratan hanya ingin menyiksanya di hadapan istri dan mertuanya secara terus-menerus. Tetapi saat Madu melontarkan kalimat, "Jangan sakiti suami saya," seketika energi Bani meningkat dan berhasil menghajar mereka hanya dalam hitungan detik. Emosinya sudah tak terbendung. Ratan yang sudah tak berdaya pun terus ia hajar. Saat itu juga Arfan datang dan memarahi Bani, tetapi Bani mengatakan kalau Ratan telah memfitnah istri saya dan menyakitinya. Istri saya adalah hidup saya, jika ada yang berani menyentuhnya maka saya akan membunuhnya.